perlu diingat bahwa masjid itu bukan sekedar tempat ibadah. Masjid itu adalah sebagai tempat ya, termasuk kemudian mengutarakan kritik terhadap pemerintah ketika ada kebijakan policy yang kemudian dianggap bertentangan dan kemudian dianggap memberikan apa istilahnya kebijakan yang zalim. Itu perlu dipahami. Kemudian anggota DPR tersebut harus paham di dalam Islam itu ada hadis yang menyatakan bahwa koreksi terhadap penguasa itu merupakan ternyata apa istilahnya jihad yang utama begitu ya, pemerintah ketika ada kebijakan yang kemudian menzalimi masyarakat. Nah ini harus dipahami itu anggota DPR-nya. Ya, kalau tidak mau dikritik, janganlah jadi pemangku kebijakan. Gitu. Saya akan membayangkan bagaimana seorang khotib ketika naik mimbar bisa gemeteran itu. Kenapa? Ketika dia menyadari ada yang mengawasi, ada yang mengontrol, ada yang memata-matai. Demikian juga jamaahnya ketika akan ke masjid misalnya. Menghadiri pengajian seorang ustadz, apalagi ustadznya yang sudah di branding sebagai ustadz radikal. Mereka jadi malas hadir ke masjid. Apa endingnya? Masjid menjadi sepi dari kajian-kajian. Khotibnya menjadi tidak lepas menyampaikan kebenaran. Nah ini yang sungguh sangat dikhawatirkan. Jadi sudah sepantasnya dan hukumnya wajib bagi para ulama santri ini harus menolak usulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman Islam sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam agenda MNF TV dalam Forum Indonesia Berkah, dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sahabat MNF TV yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, beberapa hari ini kita ketahui banyak berita beredar tentang BNPT mengusulkan semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah. Jadi tempat ibadah khususnya di sini dijelaskan bahwa ada dari CNN tanggal 4 September, Senin 4 September 2023 dengan judul berita BNPT usul semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah. Jadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Riko Amelza dan Dhanil mengusulkan agar semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah. Dan usulan itu disampaikan, Riko merespon pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, yaitu Safarudin, dalam rapat bersama Komisi 3 DPR Senin 4 September 2023. Safarudin menyampaikan informasi ada masjid di wilayah Kalimantan Timur yang kerap digunakan untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Jadi menurutnya kasus tersebut mestinya menjadi perhatian bagi BUMN, apalagi ada data yang menyebut sejumlah BUMN telah disusupi gerakan radikal. Merespon hal tersebut, Riko ingin meniru aturan yang telah berlaku di Malaysia, Singapura, dan beberapa negara Timur Tengah hingga Afrika. Menurutnya masjid atau tempat ibadah sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah. Jadi untuk Forum Indonesia Berkah kali ini kita akan mengambil tema BNPT usul kontrol tempat ibadah, bagaimana sikap kaum muslim. Yang pertama, Bung Chandra Purna Irawan, beliau merupakan Ketua LBH Pelita Umat, dan yang kedua, Kiai Roni Ruslan merupakan ulama Aswaja. Mungkin pertama ke Bung Chandra. Kita lihat bahwa dari pernyataan ini, padahal kalau kita lihat berita bahwa di Kalimantan Timur ada masjid di Balikpapan yang tiap hari mengkritik pemerintah. Hanya karena mengkritik pemerintah, lalu respon dari BNPT ini ingin mengontrol seluruh masjid yang ada di Indonesia. Ini bagaimana pendapat Bung Chandra terkait rencana ini, Bung Chandra? Ya, yang pertama saya menyayangkan anggota DPR Komisi 3 tersebut dan kemudian dia keberatan kalau
pernyataan cengeng saya kira tidak layak DPR. Karena di dalam demokrasi kritik itu adalah bagian dari check and balances. Kalau tidak ada kritik itu bukan demokrasi namanya. Iya. Adalah otoriter. Apa istilahnya anti terhadap kritik. Nah ini sangat sayang sekali dengan nama partainya. Ya. Karena itu kritik itu bagian dari check and balances. Kalau anti kritik saya kira tidak perlu lagi menundingkan Indonesia ini demokrasi. Bullshit itu namanya kalau anti kritik. Kritik itu harus dimaknai sebagai sebuah masukan. Ya, kalau tidak ada kritik berarti dianggap pemerintah itu sebagai mahadewa, maha benar. Kritik itu tandanya ada yang tidak benar. Kan begitu prinsipnya yang harus dipahami. Ya, jadi oleh karena itu sayang sekali itu anggota DPR curhat seperti anak kecil, ya, seperti tidak paham saja tentang kaitan dengan. Nah, kenapa di masjid? Nah, perlu diingat bahwa masjid itu bukan sekedar tempat ibadah. Masjid itu adalah sebagai tempat, ya, termasuk kemudian mengutarakan kritik terhadap pemerintah ketika ada kebijakan policy yang kemudian dianggap bertentangan dan kemudian dianggap memberikan apa istilahnya kebijakan yang zalim. Itu perlu dipahami. Kemudian anggota DPR tersebut harus paham di dalam Islam itu ada hadis yang menyatakan bahwa koreksi terhadap penguasa itu merupakan ternyata apa istilahnya jihad yang utama begitu ya, pemerintah ketika ada kebijakan yang kemudian menzalimi masyarakat. Nah ini harus dipahami itu anggota DPR-nya. Ya, kalau tidak mau dikritik janganlah jadi pemangku kebijakan. Gitu. Baik. Kemudian bagaimana dengan respon ini? Respon Ketua BNPT ini yang langsung menyarankan atau untuk melakukan pengontrolan rumah ibadah seluruhnya atau sepenuhnya ini di bawah kontrol pemerintah, Bung Chandra. Yang kedua, respon BNPT juga begitu. Namanya juga Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Kalau tidak ada program, ya saya kira kalau tidak ada teroris, ya berarti berhenti ini BNPT. Tuh. Pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah teroris itu memang sebanyak itu? Ya. Itu yang kemudian perlu harus diperhatikan. Kemudian menjadikan tempat ibadah itu dikontrol, berarti dia telah melakukan tuduhan terhadap tempat ibadah sebagai sarang atau benih-benih, ya, radikal atau teroris. Itu harus dipahami di situ. Kalau mau dikontrol silahkan, berarti mirip dengan negara Cina komunis itu. Kemudian kontrol terhadap Muslim Xinjiang Uighur. Kalau demikian, kalau semakin dikontrol, semakin diawasi, masyarakatnya akan semakin sedikit kemudian datang ke tempat ibadah. Takut mereka. Untuk apa? Lama-kelamaan nanti jadi ateis, orang itu tidak mau lagi ke tempat ibadah. Apakah demikian tujuannya? Kan begitu. Baik, karena ini kan ada tujuan tendensius gitu, Bung Chandra, bahwa memang diterjemahkan bahwa BNPT ini ingin menjadikan agama sumber masalah radikalisme dan terorisme, Bung Chandra. Nah, itulah paradigma yang kemudian harus diubah oleh BNPT. BNPT harus mengubah paradigma bahwa agama itu bukanlah sumber sebuah masalah. Kalaupun di dalam agama itu ada ajaran yang kemudian apa istilahnya nilai kekerasan, kan ajaran agama. Ajaran agama tentu saja bukanlah buatan manusia. Ya, sebagai kan wahyu dari yang menciptakan manusia, kan begitu. Kalau kemudian itu dianggap sebuah apa istilahnya kejahatan, apakah terlalu lancang kemudian kita menuduh bahwa Tuhan mengajarkan hal itu, kan begitu. Nah ini harus dipahami paradigma ini, gitu loh. Jadi kalau nggak dirubah akan terus-terusan begini, gitu loh. Agama akan senantiasa diawasi. Orang-orang soleh dianggap sebagai bibit-bibit teroris. Ceramah keras dianggap
bibit-bibit teroris. Pertanyaannya bagaimana istilahnya khutbah-khutbah yang toleran itu yang bagaimana? Iya. Apakah kemudian BNPT ingin mengatur persoalan agama? Mana persoalan agama yang dianggap teroris atau radikal, mana persoalan agama yang tidak radikal? Apa kewenangan dia mengatakan ini? Apakah negara ingin masuk mengurusi hal-hal yang demikian? Ini katanya negara Pancasila. Gimana coba? Tidak teriak Pancasila, tapi agama mau diawasi, mau dikontrol. Kan itu bertentangan dengan sila 1. Kan begitu. Begitu mungkin ya. Baik, mungkin saya cukupkan dulu Bung Chandra untuk sesi pertama ini. Saya ingin menyapa ke Kiai Roni Ruslan dahulu. Baik, Kiai, kita ketahui bahwa dengan adanya wacana ini atau rencana bahwa BNPT akan mengontrol seluruh rumah ibadah, ini menjadikan banyak pihak itu melakukan penolakan. Muhammadiyah menolak, kemudian Dewan Masjid Indonesia menolak, MUI tegas menolak, gitu kan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap ulama, sikap pengemban dakwah ataupun aktivitas dakwah, bahkan masyarakat umum menyikapi dengan usulan BNPT terkait pengontrolan rumah ibadah ini, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan usulan BNPT untuk mengawasi rumah ibadah, kalimatnya memang masih umum ya, seluruh tempat ibadah, mungkin bukan masjid saja, tapi juga tempat ibadah agama yang lain, mungkin gereja dan lain sebagainya. Iya. Hanya saja selama ini sejarah atau perjalanan terkait isu radikalisme, terorisme itu lebih kepada menyasar umat Islam. Jadi pantaslah kalau para alim ulama, kiai ini bereaksi ya. Iya. Satunya adalah membela masjid. Karena bagi umat Islam, masjid itu ada kaitannya dengan keimanan. Jadi marah ketika masjid dijadikan objek untuk diawasi itu adalah bagian daripada keimanan. Misalnya kita bisa membaca dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Semata-mata hanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir saja yang memakmurkan masjid. Wa aqamas shalah, menegakkan shalah, wa zakah, menunaikan zakat, walam yasya ilallah, dan tidak takut kecuali pada Allah saja. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Jadi jelas masjid itu kaitan erat dengan keimanan seorang muslim. Jadi arahnya ulama, santri terhadap usulan BNPT itu hukumnya wajib sudah, ya. Berdasarkan keimanan dan perjalanan sejarah selama ini terkait perang melawan terorisme dan radikalisme ini selalu saja umat Islam yang menjadi objek. Masjid bagi umat Islam adalah tempat yang paling baik, sebagaimana Allah nyatakan ahabul bilad ilallah masajidun. Negeri yang paling dicintai atau tempat yang paling dicintai di sebuah negeri adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling tidak disukai oleh Allah dari negeri adalah pasar-pasarnya. Jadi jelas masjid itu adalah tempat yang sangat dicintai Allah dan sangat dicintai oleh orang-orang beriman. Bahkan disebutkan hanya orang munafik yang tidak betah di masjid. Disebutkan oleh Syekh As-Samarqandi itu al-munafik fil masjid katoiri fil kopas. Orang munafik di dalam masjid itu seperti burung di dalam sangkar. Tidak betah. Nah, makanya orang beriman itu sangat betah di masjid. Nah, dengan adanya tuduhan BNPT ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung Chandra, yang saya lihat itu adalah akan memunculkan teror dan rasa takut kepada umat Islam untuk
menjadi ahlul masjid. Ini pernah kejadian waktu BNPT di masanya siapa? Ansar Mbai ya waktu itu. Ketika Ansar mengatakan bahwa rohis yang ada di sekolah itu menjadi bibit-bibit penyemayan terorisme. Apa yang terjadi saat itu? Ada orang tua yang ngobrol dengan saya. Ustadz, anak saya itu sekolah dari pagi sampai sore. Tidak ada waktu lagi untuk belajar agama di rumah. Akhirnya saya minta anak saya untuk belajar agama di sekolah, bergabung dengan rohis. Tapi hari ini anak saya sudah berhenti, tidak aktif lagi di rohis, dan rohisnya sudah dibubarkan oleh kepala sekolah. Saya tanya kenapa Pak dibubarkan? Itu sejak adanya pernyataan bahwa rohis di sekolah itu melahirkan cikal bakal terorisme. Jadi jelas ini menimbulkan ketakutan. Ya, kepala sekolah ketakutan, kemudian berefek kepada tidak adanya kegiatan agama saat itu. Nah, ini juga yang akan terjadi dengan masjid dengan adanya kontrol dari pemerintah melalui Badan Penanggulangan Terorisme. Jelas tujuannya apa kalau ini dalam rangka perang melawan terorisme, agenda global yang diciptakan oleh Amerika sejak 9/11 itu. Dan selama ini masjid yang menjadi objek ini nanti akan menimbulkan ketakutan. Mungkin ustadznya juga jadi takut menyampaikan kebenaran. Dia mungkin akan mikir-mikir membahas tentang jihad di dalam masjid, padahal itu mungkin sedang membahas tafsir Al-Quran tentang jihad. Mungkin akan ustadznya takut membahas tafsir tentang ulil amri yang itu ada kaitannya dengan negara. Mungkin ustadznya akan takut menjelaskan tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, menasehati pemimpin. Ya, nah kalau para ustadznya takut, para alimnya takut, ya jamaahnya akan lebih takut. Kita akan membayangkan bagaimana seorang khotib ketika naik mimbar bisa gemeteran itu. Kenapa? Ketika dia menyadari ada yang mengawasi, ada yang mengontrol, ada yang memata-matai. Demikian juga jamaahnya ketika akan ke masjid misalnya, menghadiri pengajian seorang ustadz, apalagi ustadznya yang sudah di branding sebagai ustadz radikal, mereka jadi malas hadir ke masjid. Apa endingnya? Masjid menjadi sepi dari kajian-kajian. Khotibnya menjadi tidak lepas menyampaikan kebenaran. Nah, ini yang sungguh sangat dikhawatirkan. Jadi sudah sepantasnya dan hukumnya wajib bagi para ulama santri ini harus menolak usulan ini, ya, usulan ini. Nah, di dalam hadis itu disebutkan masjid itu adalah bentengnya umat Islam. Bentengnya umat Islam. Ada 3 disebutkan bentengnya umat Islam itu. 1 masjid, 2 zikir kepada Allah, 3 membaca Al-Quran. Di dalam hadis disebutkan kalau seorang muslim itu tidak berada di dalam salah satu dari 3 ini, berarti dia dalam perlindungan setan. Maka kalau ke masjid kemudian dijadikan tempat yang tidak aman karena masyarakat memahami adanya kontrol, adanya pengawasan, adanya pemata-matai, maka umat Islam berlepas dari perlindungan Allah ini, jauh dari masjid, tidak zikir lagi di masjid, tidak lagi baca Quran di masjid. Ya ini lama-lama ya bisa orang Islam jauh dari agamanya, menuju murtad ateis secara perlahan. Jadi ada indikasi Pak bahwa BNPT justru menjadi pihak yang melakukan teror kepada umat Islam, Kiai. Nah ini wajar kalau ada tokoh yang mengatakan ini teror negara terhadap rakyat. Gitu. Baik. Pertanyaan berikutnya gini, Kiai. Apakah di dalam Islam itu bagaimana hukumnya ketika misalkan aktivis ataupun ulama itu mengkritik pemerintah gitu kan, atau bagaimana sistemnya di dalam Islam? Dalam sejarah umat Islam, dalam berpolitik itu 2 subjek yang melakukan aktivitas politik. 1 sebagai ulil amri, kalau zaman dulu para khalifah, mereka adalah pelaksana politik secara praktis, yaitu yang
menerapkan segala macam aturan, sistem dan kebijakan untuk mewujudkan masyarakat yang kemudian akidahnya terjaga, keamanannya, kehormatannya terjaga, hartanya terjaga, termasuk negaranya terjaga. Dan yang kedua adalah para alim ulama yang melakukan nasihat. Nasihat kepada para khalifah dan pembantunya ini. Sehingga di dalam sistem dahulu, misalnya khilafahan, para khalifah biasa dikritik para ulama itu. Biasa dikritik para ulama itu. Ya. Misalnya Umar bin Khattab pernah dinasehati oleh seorang ibu-ibu ya terkait kebijakan beliau yang membatasi batas maksimal mahar. Mahar atau mas kawin. Karena saat itu dianggap terlalu mahal sesuai dikomplain oleh para pemuda. Akhirnya Umar mengeluarkan kebijakan membatasi maksimal. Dan itu diumumkan di depan para ibu yang memiliki anak-anak gadis. Kemudian ada seorang ibu yang kemudian menasihati Umar dengan kalimat, wahai Amirul Mukminin, atas dasar apa engkau membatasi ya apa yang Allah berikan hak kepada ibu-ibu dan kaum wanita untuk menentukan besarnya mahar. Allah saja memberikan kebebasan, kenapa Anda kemudian membatasinya? Setelah mendengar nasihat ibu ini, bagaimana sikap Umar? Umar mengatakan, ibu benar, Umar yang salah. Begitulah harusnya sifat pemimpin ketika dinasehati. Nah gitu. Padahal Umar itu orang yang sangat baik, orang yang sangat paham tentang ilmu agama. Tapi sebagai manusia ada salahnya, diingatan sama seorang ibu, dia terima. Ibu benar, Umar yang salah. Maka Umar mencabut kebijakan itu. Jadi sudah biasa dalam Islam itu amar ma'ruf nahi munkar, dan bukan teori sebagaimana dalam demokrasi. Katanya kebebasan menyampaikan pendapat, tapi faktanya semuanya dibatasi. Semuanya dibatasi untuk menyampaikan kebenaran. Begitu. Baik, apakah memang pernah ada sejarah atau kejadian di mana memang negara mengontrol tempat ibadah dalam peradaban Islam yang dulu pernah ada, Kiai? Wah, yang ada itu justru jangankan masjid gitu ya, tempat ibadahnya orang kafir yang disebut dengan ahlul zimmah, yaitu non-muslim, baik Nasrani, Yahudi ataupun yang musyrik sekalipun, mereka dibebaskan membuat rumah ibadah dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Apalagi masjid, mana ada tempat ibadah yang non-muslim saja tidak ada kontrol terhadap mereka. Mereka diberikan kebebasan sesuai dengan keyakinan mereka melakukan ibadah. Apalagi masjid. Nah ini bagaimana hari ini? Yang mereka itu notabene muslim, presidennya muslim, menterinya muslim, isinya, mungkin sekarang menterinya belum, nggak muslim ya. Tapi mayoritasnya muslim, BNPB itu juga mungkin muslim. Bagaimana? Yang menuduh tempat ibadahnya sendiri sebagai tempat untuk radikalisme. Baik, kita cukupkan dulu ya Kiai ya. Nanti saya akan tanya lagi mungkin untuk closing statement. Tapi saya kembali ke Bung Chandra. Bung Chandra, apabila kondisi ini terjadi, sebenarnya bagaimana seharusnya masjid ataupun umat Islam itu melakukan pembelaan? Apakah kita tetap melakukan amar ma'ruf yang selama ini kita lakukan, dan jika tetap kita lakukan dasar hukum apa yang bisa kita jadikan untuk istilahnya membela kondisi-kondisi tersebut, Bung Chandra? Yang perlu dipahami, menyampaikan sebuah gagasan, pendapat, kritik itu adalah dilindungi oleh konstitusi. Sama Undang-Undang nomor 8 tahun 99 memberikan kebebasan bagi kita menyampaikan kritik kita istilahnya konstitusi jaminan ini jangan sampai kemudian itu harus dipahami. Dan yang kedua, dari sisi menjalankan agama itu sudah dilindungi juga. Jadi termasuk mengkritik itu bagian dari menjalankan ajaran agama. Karena di dalam Islam itu ada sebuah konsep untuk melakukan istilahnya amar ma'ruf nahi munkar.
baik itu kepada rakyat maupun kepada penguasa. Itu dalam ajaran Islam hal demikian diatur. Sehingga ketika para jamaah di masjid mengkritik, itu bagian dari menjalankan ajaran Islam. Dan negara tidak boleh membatasi. Yang ketiga, jika betul-betul tetap diawasi, saya kira masyarakat, elemen-elemen masyarakat ya, saya kira harus melakukan penolakan berkaitan hal itu. Jika dibiarkan tentu sangat berbahaya. Dikhawatirkan Indonesia menjadi negara serba apa istilahnya otoriter, bebas lagi dan segala macam. Itu saya kira harus dilakukan penolakan berkaitan dengan hal itu. Ini harus digaungkan ya. Kalau kemudian menyeru kepada pemerintah agar kemudian agama ini tidak dijadikan sebagai tempat penuduhan begitu ya. Saya kira pangkal dari radikalisme itu adalah ketidakadilan dan kemiskinan. Kalau negara ingin menghilangkan terorisme atau radikalisme, atau negara tidak mau dikritik, saya kira keadilan itu diberikan. Ekonomi itu diberikan kesetaraan. Sehingga tidak ada yang miskin dan segala macam. Jadi ketika BBM naik, pemerintah tidak akan dikritik sama rakyat. Kenapa? Karena rakyatnya ternyata pada kaya semua. Kalau ada rakyat yang mengkritik kenapa BBM mahal, wajar. Berarti masih banyak masyarakat yang kemudian tidak mampu untuk membeli. Nah, di situ mestinya berpikir pemerintah. Selama keadilan dan kesetaraan ekonomi tidak diperoleh, selama itu pula ya apa istilahnya kritik terhadap pemerintah akan terus bermunculan. Demikian. Baik, artinya memang masjid, umat Islam, ulama, kiai tidak perlu takut untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah ya, Bung Chandra ya. Betul, tidak perlu takut. Kritik kebijakan, tapi jangan hina individu. Baik Kiai Ruslan, Kiai Roni Ruslan, ini pertanyaan berikutnya sebenarnya bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh kaum muslim terkait kasus-kasus atau kondisi-kondisi seperti ini, Kiai? Ya, umat Islam pertama tetap harus menjaga masjid sebagai benteng akidah bagi umat Islam. Benteng meluruskan pemahaman-pemahaman umat Islam yang hari ini mungkin banyak terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak bersumber dari Islam. Kemudian umat Islam harus tetap menjadikan amar ma'ruf nahi munkar ini sebagai kunci untuk kemuliaan mereka. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu kan disebutkan kuntum khairu ummah ukhrijat innasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tetap harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar sehingga sikap kita hari ini kepada pemerintah tetap yaitu mengawasi, menasihati, meluruskan ya. Nah, kita ini itulah bukti cinta kita. Jadi kalau Nabi itu menggambarkan aktivitas kita bernegara, bermasyarakat itu seperti kita naik perahu, ya kan? Dalam satu perahu itu, sebagian kita ada yang duduk di perahu bagian bawah, sebagian kita ada yang duduk di perahu bagian di atas. Orang yang di bawah jika membutuhkan air untuk minum, dia harus naik ke atas. Ya, melewati orang-orang yang duduk di atas, sehingga kesannya mengganggu. Lalu orang yang di bawah itu berkata, bagaimana kalau kita membuat lubang di tempat kita duduk, yaitu di bawah. Nah, kata Nabi, kalau orang yang duduk di atas itu tidak mencegahnya, tidak menahan tangannya, orang yang di bawah untuk membuat lubang di perahu, celaka semuanya. Makanya sikap kita hari ini, para ulama, para ustadz, justru amar ma'ruf nahi munkar ini harus dikuatkan. Dan jadikanlah masjid ini sebagai benteng, bahkan mungkin benteng terakhir. Kenapa benteng terakhir? Karena sekarang media secara umum sudah tidak mendidik, menguatkan akidah umat Islam, tidak membangun keimanan umat Islam. Ya kalau sudah masjidnya dihancurkan, mana lagi benteng umat Islam? Mimbar Jumat itulah untuk
mengajarkan umat, menguatkan akidah umat, menambah keilmuan umat. Gitu. Saya kira itu. Baik, jazakallah khair Kiai Roni Ruslan atas jawabannya, dan kepada Bung Chandra, sepertinya saya minta untuk closing statement terhadap tema kita pada kali ini, BNPT usul kontrol tempat ibadah, bagaimana sikap kaum muslim. Tafadhol, Bung Chandra. Setelah ini Kiai Ruslan yang akan saya minta untuk closing statement-nya. Penolakan ini saya kira harus terus digaungkan, karena kalau khawatir kemudian program ini kemudian berjalan. Kalau nanti kesannya masyarakat setuju. Nah ini harus terus digaungkan berkaitan. Ini saya kira ini ide yang sangat konyol sekali kalau kemudian tempat ibadah itu diawasi, ya sangat konyol sekali. Jadi serba seperti negara apa nantinya ya? Negara komunis mungkin begitu ya, tidak berani lagi berbicara dan segala macam. Nah ini mesti ditolak ini program yang demikian. Baik, Kiai Ruslan, untuk closing statement terkait tema kita BNPT usul kontrol tempat ibadah, bagaimana sikap kaum muslim? Tafadhol, Kiai. Ya, saya berharap Dewan Masjid Indonesia ya sebagai organisasi yang menaungi masjid di seluruh Indonesia harus bersikap. Ya, yaitu menolak usulan yang tadi oleh Bung Chandra disebut usulan yang konyol ini. Yang kedua, para mubalik, para penceramah, para yai, para ulama yang selama ini menjadikan masjid sebagai basis pembinaan untuk terus meningkatkan kesadaran umat Islam tentang wajibnya kita membela Islam, membela masjid sebagai benteng terakhir umat Islam dalam menjaga akidah umat. Dan yang ketiga, insya Allah saya akan mengajak para ulama yang lain dalam acara-acara multaqo pertemuan ulama untuk bersama-sama menolak usulan yang sangat merugikan umat Islam bil khusus ini. Demikian. Baik, jazakallah khair Kiai Roni Ruslan. Baik sahabat MNF TV yang dirahmati Allah, berikut kita sudah selesaikan Forum Indonesia Berkah dengan tema BNPT usul kontrol tempat ibadah dan bagaimana sikap kaum muslim. Kesimpulannya bahwa selayaknya kaum muslim tidak perlu takut, karena seperti Bung Chandra sampaikan bahwa menyampaikan kritik kepada pemerintah itu juga dijamin konstitusi. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Roni Ruslan bahwa umat Islam mempunyai masjid, di mana masjid adalah benteng pertahanan terakhir umat Islam untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak selayaknya pemerintah melakukan kontrol terhadap masjid yang selama ini justru memberikan sumbangsih besar terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada Bung Chandra kami ucapkan terima kasih, kepada Kiai Roni Ruslan kami ucapkan terima kasih banyak. Kita bertemu lagi dalam Forum Indonesia Berkah sesi selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.